Setelah jauh dari Abbas, aku telah melewati banyak pertempuran, mengumpulkan pengalaman, dan mendapatkan atribut yang bisa membawaku menuju kemenangan. Sekarang aku bukan hanya punya dua profesi sebagai ahli ki dan pahlawan tersembunyi, tapi juga menguasai berbagai cara, menggunakan ki yang berbeda. Sekarang aku sudah mencapai level yang tidak bisa kalian sentuh. Rasakan kekuatan luar biasa ini. Sampai Lakit kembali, Siha sangat terkejut melihat penampilan berantakanmu ini. Dia penasaran, Abbas, kenapa kamu bisa begini, kesulitan dengan tumpukan barang rongsokan? Lakit berbohong. Tentu saja dengan cerdik, hanya saja aku masih kekurangan informasi tentang naga Ezer. Shah menceritakan, naga Ezer suka bersembunyi di sekitar pohon kayu manis. Kami pun fokus menanam pohon kayu manis. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk dikelola. Dan pohon kayu manis di depan ini, tidak terlalu jauh. Dia pun menjawab, terima kasih. Dia menggoda, bilang terima kasih saja belum cukup, bantu aku pijat selama 2 jam sebagai ucapan terima kasih. Lakit menolak dan cepat-cepat pergi. Atau kita buat di lain waktu saja, hari ini agak mendesak, harus menjaga sedikit semangat. Heta mengingatkan, setidaknya biarkan aku memperbaiki barangmu dulu. Lakit langsung setuju, yang ini bisa. Setelah memperbaiki barang, dia bergerak ke tempat pohon kayu manis, sistem mengingatkan bahwa kamu menemukan lokasi kumpulan naga Ezer. Lakit menyapa mereka, hai, akhirnya kita bertemu. Aku bisa mewarisi seni bela diri tingkat tinggi, atau harus menanggung aib. Semua tergantung pada kalian. Dia teringat 1 jam yang lalu. Dia dipukuli oleh segerombolan orang yang mengikatnya. Sudah terlambat, gerakannya benar-benar terlalu lambat. Dengan tubuh selembut ini, apa gunanya? Bisa saja patah, otot dan kulitnya tidak bagus, tapi ketahanannya cukup oke. Tubuhnya seperti anak kecil. Orang yang berlatih bela diri, kurang leluasa. Sekelompok orang langsung menyerang Lakit dengan brutal, benar-benar buruk sekali, gerakannya seperti sedang bermain, biarkan aku ajari mereka dengan baik setelah 1 jam. 1 jam kemudian, Lakit telah memperbaiki para naga Ezer, sementara itu dia masih menghitung, menghadapi dominasi mutlak dalam kecepatan dan reaksi dari orang yang mengikatnya. Memang sangat sulit untuk menang, seperti jika aku mengisi atribut refleks saraf, ditambah potongan cepat yang aku dapatkan saat mengalahkan Ama. Jika aku meningkatkan kecepatan 2 kali lipat, pasti aku bisa menang. Sistem mengingatkan kamu telah membunuh 105 naga Ezer. Kau sudah membunuh 265 ekor. Sistem mengingatkan kecepatan refleks sarafmu meningkat sedikit. Keterampilan khusus dari ahli Ki, Ki Dubat Fuong. Kamu terus menerima pemberitahuan. Sistem mengingatkan total sudah membunuh 721 ekor. Sistem mengingatkan, total sudah membunuh 1264 ekor. Sistem mengingatkan kecepatan refleks sarafmu meningkat sedikit. Menyelesaikan tonggak penting, besar menindas kecil, besar menindas kecil. Kerusakan terhadap monster kecil meningkat 15%. Sistem mengingatkan menerima hadiah dari pohon kayu manis. Bak Tuitrao, Dok Kui. Setelah dipakai tidak akan takut air atau es. Menerima hadiah dari pohon kayu manis teknik menangkap. Teknik bela diri yang unik. Sistem mengingatkan kamu telah mempelajari teknik menangkap. Teknik menangkap. Mengubah Kitu menjadi bentuk menangkap musuh. Seperti menggunakan rantai besi. Lakit langsung menggunakan teknik menangkap. Dari telapak tangannya memancarkan rantai besi yang mengejar ke seluruh sudut hutan. Lakit merasa, langit sedang membantunya, sore ini sangat cocok untuk menghadapi si penyerang. Saat ini dia menerima pemberitahuan, sistem mengingatkan kamu, telah merusak 7 pohon kayu gaharu. Pohon kayu gaharu menyesal telah memberikan hadiah padamu. Lakit mengucapkan permohonan maaf yang terlambat. Maaf, wahai pohon, di Asosiasi Kebenaran, terdengar laporan. Tuan Ketua. Laporan Tuan Ketua, di kawasan reruntuhan terjadi gempa lagi. Sejumlah besar Ezer telah terbang keluar dari puing-puing, langsung menuju Pulau Terapung. Merton mendengar itu dan marah, kenapa tiba-tiba kehilangan kendali. Akhirnya hal yang kita khawatirkan telah terjadi. Mereka menuju Pulau Terapung mana? Anak buah melapor, Pulau Terapung nomor 4. Selain itu, aku melihat, dia sangat bersemangat, segera bilang, jangan setengah. Setengah, Han menceritakan, aku melihat seseorang menggantung puluhan pohon kayu gaharu di udara, seolah ingin memancing Ezer. Merton tidak bisa mempercayai itu. Kenapa ini bisa terjadi? Thomas bawa zombie untuk ikut bersamaku. Tuan Ngots berhenti bicara. Tapi percobaan belum selesai. Ketua bertanya. Jadi menunggu sampai Pulau Terapung hancur baru diteliti. Setengah jam yang lalu di hutan kayu gaharu, jumlah Ezer yang kamu bunuh telah meningkat. Sistem mengingatkan telah membunuh 15.862 Ezer. Kecepatan reaksi sarafmu meningkat cukup banyak. Mencapai kemajuan total 47%, kamu menerima berkat dari semua pohon kayu gaharu di Pulau Terapung. Poin umurmu bertambah 50. Atribut kekuatanmu meningkat 1. Atribut kecerdasanmu meningkat 1. Atribut ketajamanmu meningkat 1. Lakit kesal, menyebalkan. Semua Ezer di Pulau Terapung nomor 6 sudah aku bersihkan. Tapi kemajuan kecepatan reaksi saraf masih belum meningkat setengahnya. Untuk mengalahkan si penyerang, itu masih belum cukup benar. Sarang di puing-puing. Dia tertawa jahat melihat pohon kayu gaharu. Wahai pohon, sekarang giliranmu membalas budi padaku. Bersamaan dengan itu ada pemberitahuan, pohon kayu gaharu menarik kembali rasa terima kasihnya padamu dan mengacungkan jari ke langit. Sistem mengingatkan poin umurmu berkurang 50. Atribut kekuatanmu berkurang 1. Atribut kecerdasanmu berkurang 1. Atribut ketajamanmu berkurang 1. Setengah jam kemudian, Lakit mengambil pengalaman. Untuk Ezer,
Pohon kayu gaharu seperti hanya perlu membakar cukup banyak pohon kayu gaharu agar aromanya menyebar. Li dapat menggugurkan semua Ether di puing-puing. Kenapa pohon kayu gaharu yang dibakar di tengah itu mengeluh? Aku benar-benar gila. Malah membantu Abad melakukan hal ini jika orang-orang dari asosiasi kebenaran tahu. Begitu menyebutnya, asosiasi sudah datang, Myron memanggilnya, suara panggilan itu membuatnya terdiam. Tidak mungkin. Dia buru-buru, sebelum bertarung sudah mengelak, tidak, aku tidak, Myron dingin berkata, aku belum mengatakan apa-apa. Thomas menunjuk ke satu arah. Ketua, lihat dia, bocah itu membawa lebih dari 100 Ether terbang ke arahnya, apa yang ingin dia lakukan? Lakiet juga menerima pemberitahuan, sistem mengingatkan menghadapi 7 Ether Raja 7 Naga, total 196 ekor, dia terkejut, 200 ekor, sementara itu, dia menetapkan permintaan. Selanjutnya kita harus melihat apakah atribut yang diberikan oleh teman itu berharga atau tidak. Thomas mengamati tindakan Lakiet dan berteriak, dia sudah menerjang 7 naga, jelas-jelas sedang bunuh diri. Myron juga bersuara, hidupnya tidak penting, kita harus menghentikan naga Ether mendekati Pulau Panci. Lakiet sudah meluncurkan serangan ganda dengan merobek berlian. Mereka segera jatuh, sistem mengingatkan bahwa kamu telah membunuh 12 naga Ether yang kejam, dan 4 naga surgawi, kecepatan reaksi sarafmu meningkat cukup banyak. Total kemajuan kecepatan reaksi saraf mencapai 63%. Sistem mengingatkan membunuh 6 naga surgawi. Kecepatan reaksi sarafmu meningkat cukup banyak. Total kemajuan kecepatan reaksi saraf mencapai 78%. Anggota asosiasi tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan mereka. Myron berpikir, dia fokus membunuh naga Ether, tapi bagaimana dia melakukannya? Sejak hari kiamat, atribut energi telah hilang. Suara seseorang mulai bernyanyi, tidak baik. Beberapa naga Ether yang kejam sedang meluncur ke arah kita. Tim pembunuh zombie bersiap untuk menyerang. Lakiet meluncur dan menendang mereka, berhenti. Selain aku, tidak ada yang boleh menyentuh teman-temanku. Thomas terpesona melihat pemandangan Lakiet membunuh dengan megah di depan matanya. Orang ini semakin cepat saat bertarung, dan dia membunuh dalam sekejap. Myron memerintahkan, Thomas, gunakan mata akuratmu untuk menghitung berapa banyak naga Ether yang tersisa. Dia perlahan menghitung, masih ada 13. 0, 9, 5, 0, 0 naga. Mata akurat menunjukkan, tidak ada lagi naga Ether di kota Batu Perak. Lakiet juga mendapatkan pembaruan, sistem mengingatkan bahwa kamu telah membunuh 12 naga Exeter yang kejam dan 4 naga surgawi, kecepatan reaksi sarafmu meningkat cukup banyak. Sayangnya, telah membunuh 196 naga Ether yang kejam dan naga surgawi, total kemajuan kecepatan reaksi saraf mencapai 100%, tidak bisa meningkat lagi. Sistem mengingatkan bahwa kamu telah mempelajari kaki yang lincah, kecepatan bergerak meningkat 60%. Sistem mengingatkan bahwa kamu telah mempelajari tinju yang lincah, kecepatan serangan meningkat 40%. Ringkasan ini membuatnya puas, jumlahnya pas, dia segera pergi orang yang terikat, datang ke sini. Thomas melapor kepada Mushikren, ketua, kekhawatiran terbesar kita adalah naga Asher sekarang telah menghilang. Sawo juga melanjutkan, sebenarnya dia adalah ahli pembunuh naga tingkat tinggi yang baru saja datang. Menurut Wikidawal Kakomboseta Gua Habi Ilahosi Eaka, Mayopeye Kumalia Kotiohu Matraiwazan, Maluku Lagetan Masih Ilamurak Siasianti, Misior Pritan Sarge Miasa, Maluku Malia Kakopridia, mulai dari era Egazer, Sesargelati dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang satu-satunya ancaman adalah naga Egazer yang telah punah. Jadi kita perlu mengikuti aturan orang-orang sebelumnya, tidak boleh membiarkan energi bela diri ada. Saat ini, di markas besar seni bela diri di reruntuhan, Lakiet menghembuskan napas, dia berpikir, dia telah menjadi lebih kuat dalam waktu singkat dan kembali, mengumpat dalam hati, lihatlah versi baru diriku. Lihat semua orang yang terikat menjadi berotot, Lakiet juga merasa takut, tetapi sepertinya mereka juga memiliki sesuatu yang berbeda. Oh, laporan kembali, karena bertarung dengan orang yang mengaktifkan, orang yang terikat telah memulihkan keadaan 7 lapis. Saya percaya setelah pertempuran kedua, petarung dapat memulihkan seluruh kekuatannya. Lakiet terdiam oleh kabar ini. Lakiet terus bertarung sambil mengulang kata-kata penghinaan dari masa lalu. Sudah terlambat. Gerakan terlalu lambat, seperti sedang bergerak dalam gerakan lambat. Kekuatan embun ini bisa saja patah, semua orang menyerbu. Jangan terlalu bangga, kau langsung menyadari, strategi ini ditangkap orang. Rantai besi telah mengikat mereka, lebih banyak lagi tidak masalah, toh Toa Pongcam sudah mengencangkan mereka lebih. Lakiet telah mengalahkan semuanya, dia berkata dengan puas, petarung kecil ini ingin melawan aku, di mana kekuatan besar kalian? Sistem juga memperbarui informasi. Sistem mengingatkan, kamu telah mengalahkan 20 petarung, kamu telah belajar sebagian rahasia teknik tangkapan, pengalaman belajar meningkat 10, kamu mendapatkan pengakuan dari petarung, ketangkasan meningkat 2, kekuatan meningkat 1, kecerdasan berkurang 1, meningkatkan keterampilan kaki lincah, kecepatan bergerak meningkat 80%. Lakiet terharu melihatnya, Lakiet, kau memang bisa? Tidak. Pemimpin baru dari Sekte Puncak, terimalah penghormatan dari Lakiet. Lakiet tidak mengerti maksudnya. Pemimpin baru? Jadi bisa dengan bebas mengambil harta di dalam tanah, sistem mengingatkan kamu menerima perintah pembersihan? Lakiet memperkenalkan, ini adalah perintah pembersihan, cukup temukan perintah Ngotchtuen dan gabungkan keduanya untuk membuka ruang rahasia, maka kamu bisa membuka kembali kuil. Jadi Sekte Puncak kembali ke puncak tidak akan jauh? Lakiet bertanya, jadi di mana Ngotchtuen? Atat berpikir, jika aku tahu,
tidak perlu menunggu orang lain. Dia berkata kepada Lakiet, dekatkan kepala sini, aku punya barang bagus untukmu. Dia menurut saja, baiklah, saya sudah terbiasa. Lakiet menerima serangkaian pemberitahuan, sistem mengingatkan kamu telah menerima keterampilan unik dari Sekte Puncak. Tanda Vieux Van Trung. Vieux Van Trung adalah keterampilan kejut listrik. Miu menggambarkan, menciptakan tangan di tengah untuk menyerang musuh. Kamu mendapatkan tanda Vieux Van Trung 3. Miu menggambarkan setiap kali menghabiskan satu lapisan tanda, bisa menggunakan Vieux Van Trung yang diciptakan oleh Master Huchfong. Atet dengan mudah berkata, Master Huchfong, saya tidak mengecewakan kepercayaanmu. Lakiet adalah orang yang sangat dapat diandalkan, tapi saya tidak bisa tunggu sampai melihat kuil puncak yang besar dan kuat. Lakiet bersumpah, Atet, tenang saja, saya pasti akan mewujudkan harapanmu dan Abad. Kamu baru saja mengangkat tinju. Berdasarkan pengalaman, coba dulu gunakan teknik yang diciptakan oleh sang master, siapa tahu berhasil. Efeknya seperti apa, kekuatannya bagaimana, permainan ini banyak jebakan, harus siap-siap. Tet dengan sedikit tenaga berteriak, berhenti, kekuatan dari teknik yang diciptakan sang master sangat besar, kalau dipakai di sini bisa menghancurkan kuil tempat bertarung ini. Lakiet dengan ragu berkata, serius, tunggu, kamu belum mati. Atet menjawab lemah, belum, cuma saya sangat lelah, benar-benar sisa energi sedikit, mungkin masih bisa bertahan 2 hari lagi. Lakiet memutuskan untuk segera menemukan struktur dalam Getik Acer, tidak bisa membiarkan Atet terjerumus kembali. Sekarang tidak ada informasi sedikit pun, harus kembali bertanya jauh sebelumnya, juga tidak tahu bagaimana kondisi sendi-sendinya sekarang. Saat ini, di Pulau Terapung nomor 4, Lakiet sudah memanjat jendela dan memanggilnya, hei, ada di sini tidak? Saya perlu mencarimu untuk bertanya sedikit. Siang bolong masih tidur saja, tapi yang terbaring di tempat tidur adalah Elixir, akhirnya kamu datang? Saya udah pikir kamu kabur kalau dapat informasi. Lakiet dengan dingin memuji, cepat pulih juga. Ngomong-ngomong, kenapa saya harus kabur? Lagi pula, si Satur di mana? Kenapa kamu pakai piyama milik Sa? Dia kesal mengingatkan kamu banyak bertanya ya, saya ingin kamu melayani saya seperti melayani Sa, bikin saya nyaman baru saya pikirkan apakah mau jawab pertanyaanmu, mau datang ke sini kalau tidak melakukan, saya akan pikirkan lagi, waktu saya banyak tapi Sa pasti tidak. Lakiet mengeratkan genggaman tangannya. Saat ini di sisi lain Pulau Terapung nomor 4, Sa Hui sedang dihajar dalam sebuah pertarungan, Ankau Dabat, beraninya melawan perintah ketua. Thomas memerintahkan, segera beritahu saya, di mana Abad yang sedang kehilangan kontrol itu. Sa tetap tidak mau mengaku, Abad sudah menghabisi semua naga Eze di kota Baltach. Dia adalah pahlawan kita, bukan orang yang hilang kendali, apalagi ancaman, jangan harap bisa merebutnya dari saya. Pengawal di belakang bersuara, Wakil Ketua Thomas Elixir melaporkan Abad berada di villa barat laut miliknya, dia berseru, sangat baik. Lalu memerintahkan, pengawal atasi dia, yang lain pergi dari sini, tapi saat panah meluncur, mereka baru sadar, Wakil Ketua, ada masalah. Samia mati. Dalam sekejap sudah berubah menjadi penyihir Elixir. Dia mendengar itu dan merasa senang. Apa, Lakiet sudah tiba tepat waktu, dan mengganti namanya. Kamu dengan khawatir bertanya, kamu baik-baik saja Ra? Dia malah menyalahkan, bodoh, bukankah aku sudah menyampaikan pesan untukmu melarikan diri? Lakiet menjawab, barusan siapa yang bilang, jangan harap bisa merebut saya dari tangannya. Cepat-cepat sudah berubah pikiran, sekarang bukan waktu untuk bercanda. Thomas memerintahkan berani-beraninya datang ke sini jadi saya tidak sopan lagi. Para pengawal, bunuh dia. Lakiet terkejut. Aneh, saya tidak bermasalah dengan mereka. Kenapa tiba mengincar saya? Saat mengingatkan, ini sangat rumit. Intinya kita lari dulu. Saat mata pedang hampir mendekat, Lakiet dengan tegas menepuk ke bawah. Dia melindungi Saifi di tengah kepungan musuh, menggunakan teknik untuk menyerang mereka. Jadi ceritakan perlahan padaku, yang kita punya hanyalah waktu. Saya juga menceritakan, cerita ini dimulai ketika orang-orang membantai seluruh garis keturunan Eze. Kami baru saja kembali ke Pulau Terapung. Tiba-tiba, para petarung zombie yang dikendalikan oleh ketua menjadi gila. Bangunan di Pulau Terapung hancur, ratusan orang terluka, dan stresnya sampai menghancurkan gunung kebenaran. Setelah itu, ketua langsung bertindak membersihkan semua petarung yang kehilangan kontrol, mengatakan bahwa para petarung sangat mudah melarikan diri dan sangat berbahaya, jadi dia membentuk organisasi baru yang disebut Elemen Utama, menyerukan untuk membunuh semua petarung yang ada di kota Batu Permata. Lakiet menyadari, hanya dengan menggerakkan tangan sedikit saja, dia bisa menghabisi semua petarung. Tapi dia menunggu sampai semuanya menjadi serius baru bertindak, jelas ingin menjatuhkan tuduhan. Tapi aku dan dia tidak punya permusuhan, dia punya rencana apa sih? Apa hanya karena iri? Dengan ketampananku, kamu tanya Thomas yang sudah dipukul hingga wajahnya berlutut di kaki. Orang itu bilang, dia bersikeras tidak akan mengungkapkan apa-apa aku benar-benar tidak tahu apa-apa, walaupun aku wakil ketua, semua keputusan ada di tangan Milin. Lakiet menatapnya dengan tajam, jadi menyimpan kamu juga tidak ada gunanya. Kamu menerima pemberitahuan, sistem mengingatkan, kutukan jiwa kegelapan sedang menggerogoti energi kamu. Lakiet bertanya kepada Thomas, lagi-lagi kutukan. Dia menjawab, cepat sekali sudah ada yang menemukan, tepat sekali. Para pengawal, yang baru saja kau bunuh adalah boneka yang terkena sihir. Orang yang terkena kutukan ini, akan kehabisan nyawa dan mati dalam waktu 1 hari. Hari Milin panjang umur. Kamu khawatir dan bertanya, lalu, bagaimana cara mematahkan kutukan ini? Dia menjawab, jenis kutukan mematikan ini harus membunuh orang yang menciptakannya untuk bisa dihapus. Aku menggunakan teknik pelacakan, dan mengetahui ada 3 penyihir yang sedang berada di Pulau Terapung nomor 5.
Milin juga ada di sana, ditambah 8 penyihir luar biasa, puluhan pendekar luar biasa, dan pendeta luar biasa. Lakit langsung memutuskan, baiklah, sekarang saya segera pergi untuk membunuh sampah-sampah itu. Dia menghalangi, tidak boleh, ini jelas sebuah jebakan. Lakit tahu, tapi tidak bisa duduk diam menunggu mati. Ashich berbicara, mau membunuh sampah-sampah ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Lakit penasaran bertanya, kamu punya rencana? Dia mengusulkan cara yang sangat brutal, langsung menggunakan teknik angin badai untuk menghancurkan baik orang maupun pulau. Lakit masih ragu, 2 pulau terapung panjangnya setidaknya 180 km. Apakah kamu tahu seberapa besar pulau terapung itu? Asa Susich mengingatkan kamu sendiri pemimpin dari sekte ekstrim bela diri tapi tidak percaya pada kemampuan bela dirimu sendiri seperti ini. Lakit menjawab, lalu bagaimana dengan penduduk di pulau terapung nomor 5? Sa mengungkapkan, pulau terapung nomor 5 sudah dibersihkan lama, sekarang dikuasai oleh elemen utama. Lakit langsung terjun ke dalamnya, baiklah, meskipun kemungkinan Ashich hanya omong kosong sangat tinggi, tetapi mencoba sedikit tidak ada salahnya. Anggap saja aku sedang menebus diri, jika teknik angin badai tidak ada gunanya, aku juga tidak akan sia-sia mencari batu perintah lagi. Sebuah teknik yang kuat, telah dikeluarkan, sistem menampilkan, sistem mengingatkan sedang memodelkan, dan menciptakan energi badai. Sistem mengingatkan sudah siap, bisa dimulai. Teknik angin badai kamu sudah dilancarkan. Saat ini di Pulau Terapung nomor 5, para penyihir melaporkan, Tuan Millen, kutukan berjalan dengan lancar, abad tidak mati karena kutukan, dia akan datang ke Pulau Terapung nomor 5, untuk mencari mati, tidak ada pilihan ketiga. Dia berkata dengan puas, baiklah, sebelum kiamat, petarung selalu bertarung dengan penyihir. Sekarang, penyihir adalah prioritas utama. Bagaimana mungkin mereka diberi kesempatan untuk bangkit? Semua petarung yang memiliki kekuatan harus mati. Untuk mengembalikan penyihir agung, semua bersorak serentak. Penyihir hidup selamanya, elemen abadi. Namun dia menyadari, kenapa langit tiba-tiba gelap. Sang ketua telah menghancurkan Pulau Terapung nomor 5 hingga dia terkejut. Pulau Terapung itu hancur oleh tangan itu. Pulau Terapung nomor 5 hancur berkeping-keping. Serangkaian informasi muncul, sistem mengingatkan untuk membunuh orang yang menyebarkan kutukan. Kutukan dibatalkan, membunuh 396 penyihir, sepenuhnya menghancurkan Pulau Terapung nomor 5. Membalas dendam untuk rekan-rekan. Untuk pertama kalinya kamu menjalankan aturan perilaku dari pendekar, mendapatkan gelar pembunuh penyihir, mendapatkan gelar kekuatan yang luar biasa, mendapatkan gelar matahari pagi hujan sore, mendapatkan sejumlah besar pengalaman, mencapai level tertinggi, mendapatkan sejumlah atribut, mencapai tonggak, penuh panci penuh mangkuk. Sadobi dan Thomas juga tidak bisa percaya. Lakis juga terkejut, benar-benar sekuat ini ya. Athat cukup puas, lumayan juga, mendapatkan sekitar 8 kali kekuatan dari aliran angin. Saat ini, di pulau terapung lain, orang kubwa pulau terapung juga menyadari keanehan. Sistem mengingatkan karena tindakanmu telah membuat lebih dari 10.000 orang secara tidak sadar mengekspresikan ekspresi yang sama. Mendapatkan gelar, kesadaran si kuat, gelar yang sesuai, penindas saat berhadapan dengan yang lemah, intimidasi dan tipu daya, meningkat 50. Pada saat yang sama, Thomas telah berlutut di tanah. Dia berteriak, hormat kepada ketua, Myron adalah kejam dan tirani, memaksa kami melakukan kejahatan, saya sudah merasa dia mencolok sejak lama, kini Tuan menghancurkannya, sungguh membuat semua orang senang, saya bersedia mencalonkan Anda sebagai ketua baru, ketua abad hidup selamanya. Lakish tertawa sinis melihatnya, ketua memang bisa, tapi untuk posisi wakil ketua, saya ingin memberikan kepada seseorang yang lebih jauh, ada yang keberatan, pekerja Thomas, dia terkejut, ini... Lakish melanjutkan, jangan lupakan hal penting, saya ingin bertanya kepada wakil ketua. Apakah masih ada bagian dari struktur yang tersisa di Pulau Terapung? Dia menunjuk ke arah jauh, semua reruntuhan EZ berada di dalam gua gunung kebenaran. Lakish mendapat informasi itu dan berteriak, setan kecil, dia berlari untuk menarikmu pergi, baiklah, bagian ini biar dia yang urus, jauh tidak masalah. Dia dengan semangat melihatnya, selanjutnya, kita harus menyelesaikan masalah antara kita berdua. Thomas dengan sabar berkata, jangan pukul wajahku saja sudah cukup. Lakish telah sampai di bawah gua gunung kebenaran, dia harus berhenti sejenak, mengakui ada banyak bagian struktur jadi mari kita mulai. 10 menit kemudian, setelah dirakit, lihat, sangat kuat bukan? Athat yang bosan berkata, kamu pikir cewek suka dirinya yang kuat gak? Dia melanjutkan, maaf, biar saya ganti. Athat dalam bentuk baru terlihat sangat mencolok. Lakish dengan gembira bertanya, bagaimana dengan ini? Dia menjawab, juga lumayan. Dia mengingatkannya, berjalan 2 langkah, seluruh tubuhnya langsung lunglai. Si penyihir terbang ke sana kemari. Athat yakin, kamu tidak punya pengetahuan tentang memperbaiki bagian yang dirakit, hanya mau linting tentu tidak cukup. Lakish juga sangat kesal, lalu bagaimana? Athat kembali memberikan pengalaman ke dalam kepalanya, biar saya ajari kamu beberapa trik. Dia setuju, baiklah. Sistem mengingatkan telah mempelajari keterampilan memperbaiki bagian yang dirakit, level keterampilan 1. Lakish segera mulai bekerja, otak saya dipenuhi dengan pengetahuan tentang merakit, kali ini pasti bisa. Melihat Athat seperti bola kecil di depan, dia berkata, level skill kamu terlalu rendah, cuma bisa begini saja, tunggu sampai skill meningkat, aku bakal bikin kamu terlihat tampan. Athat marah dan mengejar sambil berteriak, aku tidak tunggu lagi, aku akan membunuhmu. Langkah Lakish terhenti, dia menutup mulut Athat dan waspada melihat ke depan,
ada sesuatu yang diam-diam. Dia perlahan-lahan bisa melihat sosok asing itu, ternyata dia adalah Duilan. Sistem mengingatkan bahwa dia menemukan proyeksi Duilan. Lakish tidak percaya. Kenapa dia ada di sini? Sistem memperingatkan, menerima niat jahat dari pemain apakah ingin bertarung dengan Duilan, dia buru-buru menekan tombol tidak, apa kamu gila. Meskipun di dunia sebelumnya dia sudah kalah 99 kali, tapi masih belum menemukan kelemahan Duilan, skill orang payah ini banyak sekali dan tidak terduga, sekarang berhadapan dengannya hanya akan mengarah pada kematian. Di Pulau Terapung nomor 4, di rumah Sai, dia bercerita padanya tentang seorang penyihir bertopi hitam dengan janggut dan syal merah, dan seorang penyihir berpakaian merah. Aku tahu, mereka terkait dengan anggota tingkat tinggi dari Asosiasi Kebenaran. Lakish terkejut bertanya, serius, mereka merencanakan apa? Dia menjawab, kelompok penyihir berpakaian merah ini berasal dari planet lain di selatan. Mereka datang khusus untuk mencari seseorang, dan sesuatu yang disebut ruangan emas. Dia mengerti dia tidak tahu apa itu ruangan emas. Tapi orang yang mereka cari kemungkinan besar adalah dirinya. Lahawatikic berkata khawatir, tidak bisa tinggal di sini lebih lama, aku harus terus berpetualang, harus menjadi lebih kuat, harus lebih kuat dari Duilan, sebelum mereka menemukanku. Sausi juga sangat sedih, apakah kamu harus pergi? Meskipun tidak ingin melepaskanmu, tapi pasti ada alasan yang mendesak. Tenang saja, aku akan membantumu menyelesaikan semua masalah di Pulau Terapung ini. Jika penyihir mutiara hitam dan Miren bersekongkol, aku akan menyamar menjadi dia, menyimpan informasi untukmu, kamu bisa tenang untuk berpetualang. Lakish terpesona melihat wajahnya dalam wujud Miren, keterampilannya memang luar biasa. Siapapun yang menikahinya pasti dapat keberuntungan besar. Dia menjawab, jika kamu setuju menikahiku, aku akan berubah menjadi siapapun yang kamu suka. Mendengar ini dia mengalihkan pembicaraan, topik ini terlalu jauh. Betul, sebelum pergi, aku ingin memberimu hadiah. Melihat barang itu, Eksa cukup terkejut. Itu apa? Kamu memperkenalkan, ini adalah model yang dibuat sesuai dengan bentuk tanganku. Di dalamnya ada banyak udara. Jika pinggangmu sakit, gunakan ini untuk meredakan. Meskipun tidak seefektif aku, tapi bisa mengurangi rasa sakit. Selain itu ada cangkir penyedot di bagian bawah, bisa ditempel di tanah dan dinding, bisa digunakan kapan saja, sangat praktis. Hapasotun terharu dan berkata, terima kasih, wah, aku sangat suka hadiah ini, kamu merasa lega, kalau begitu baguslah. Kinta juga mengeluarkan hadiah untuk Lakiet, aku juga punya hadiah untukmu, aku tidak pandai bertarung, tapi punya banyak barang berharga. Jaket kekuatan kegelapan ini bisa membantumu menghindari bahaya, barang ini membuatmu terkejut, jaket penyamaran? Dia melanjutkan, selain itu ada selimut Coventry yang sangat praktis untuk bepergian dan mengangkut barang. Lakiet terkesan, dua barang berharga ini luar biasa. Benda berharga dari Baduong ditampilkan, pergi keluar pasti akan menghabiskan banyak uang, jadi bawa uang ini. Lakiet terkesima, uang ini cukup untuk membeli setengah kota. Dia mengusulkan, akhirnya, aku berharap kamu bisa memijatku sekali, boleh tidak? Kamu langsung setuju. Baiklah, setelah menyelesaikan tugasnya, Lakiet menggunakan selimut ajaib dan melayang pergi, melihat kamu yang tidur nyenyak, dia menggerutu, orang ini, tidak kan bilang hanya perlu 10 menit. Hasilnya, dia menunggu di luar sepanjang malam, sekarang dia malah tidur, seharusnya aku yang dirawat. Kamu mendengar ini dan berkata, kamu terlalu merepotkan, baru pagi sudah mendengar keluhmu, kamu tahu berapa banyak yang aku habiskan untuk ini? Lakiet bertanya, jadi sekarang kita pergi kemana? Lakiet menjawab, setelah mendapatkan banyak komponen ini, tentu saja kita pergi mencari abad, setelah itu kita akan mencari perintah Ngoctuyen. Wah terkejut, mencari abad ya? Kenapa tidak bilang lebih awal? Setidaknya biarkan aku merasakannya sedikit. Lakiet sangat curiga, kenapa kamu tampak malu? Jangan bilang kamu suka dia, ya? Lakiet segera membantah, bagaimana mungkin? Aku sedang berpikir, setelah kiamat hanya kita berdua yang tersisa, tugas besar seperti melanjutkan keturunan harus dilakukan oleh kita berdua. Lakiet tidak berani memikirkan lebih jauh, 2 orang, melanjutkan keturunan, gambaran itu terlalu menyakitkan. Lakiet menceritakan, kami menggunakan pemandangan Eze untuk sampai ke tempat pemakaman abad. Ketika sampai di sana, kamu buru-buru menggali kotak itu, kami sudah sampai di sini, abad. Banyak komponen, kamu ingin membentuk seperti apa kami bisa memenuhi permintaanmu? Lakiet menyela, benar, bentuk bulat besar atau kecil juga bisa. Bagus, kamu memperjelas, jangan dengarkan dia yang bicara sembarangan, bentuk bulat itu hanya dasar, setelah dipasang beberapa kali pasti akan lebih baik, bukan? Kotak dibuka, semua komponen abad hancur berantakan. Lakiet panik dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, abad, kenapa saya tidak mencari kotak yang lebih baik untuk menyimpan kamu? Jangan salahkan saya, Lakiet, tidak bisa disalahkan, jiwa abad sudah lenyap sejak lama, mau disimpan di kotak apapun juga sama saja. Sekarang satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk abad adalah menghidupkan kembali kuil. Lakiet melanjutkan, selain itu, abad masih punya satu permohonan lagi. 10 menit kemudian, mereka telah memasang tubuh baru untuk abad. Lakiet menceritakan, saat masih hidup abad selalu berharap memiliki tubuh yang utuh, meski sedikit terlambat, tapi setidaknya kita telah memenuhi wasiatnya. Tiba-tiba sebuah batu jatuh dari langit ke tangan Lakiet. Dia curiga kenapa ada batu jatuh dari langit. Lihat ini adalah pecahan dari perintah Ngoctuyen, pasti abad sedang menunjukkan jalan kepada kita. Lakiet menoleh ke abad, tenang saja, saya dan Asih akan memenuhi wasiatmu, membuat kuil kembali ke puncaknya, saat itu, kamu akan menjadi sesepuh yang sebenarnya. Asih menunjuk, lihat pecahan ini bersinar, jika kita mengikuti arah cahaya, kita akan menemukan pecahan lainnya.
Lakiat segera bergegas pergi, jadi kenapa kita masih menunggu? Ayo berangkat. Mereka mengikuti arah cahaya, sampai ke jalur angin di tenggara kota Baltach. Semakin mereka berjalan, Asi semakin merasa aneh. Tempat ini penuh dengan kekuatan sihir, namun tidak ada monster sama sekali. Kita beruntung nih. Lakiat mengingatkannya, jangan ngomong begitu, bisa jadi monster sedang bersembunyi di tempat gelap, siap menangkap kita. Baru saja selesai bicara, seekor beruang raksasa muncul di depan mereka. Lakiat menyalahkannya, lihat mulut sialanmu itu. Beruang itu langsung tumbang, melihat sekelompok orang katak mendekat, dia berkata dingin. Ternyata sekelompok orang katak sedang berburu. Biarkan saja, itu bukan urusan kita, yang penting mencari pecahan Ngostuen. Pukulan kayu dari orang katak menghantam tengkuknya, Lakiat marah dan menoleh padanya. Sistem menginformasikan bahwa dia sedang keluar dari game, sistem memberitahu telah membunuh seorang katak tulong, dan mendapatkan keterampilan, sihir menyerap, ketika kamu terkena mantra, kamu bisa menyerap sebagian energi dan mengubahnya menjadi stamina. Energi tertentu, mendapatkan gelar, jangan lupakan niat awal, gelar ini menggandakan kerusakan yang kamu berikan kepada makhluk katak. Lakiat melihat mereka dengan berbahaya, sihir menyerap. Beruntung kalian proaktif, kalau tidak, teman baik kami bisa hilang, sekarang kita tidak bisa pergi. Sekelompok itu dihancurkan olehnya, sistem mengingatkan kamu telah membunuh satu katak tulong, mengumpulkan 15 pembunuhan, sihir menyerap sedikit meningkat. Lakiat masih tidak puas, baru 15 ekor, terlalu sedikit, ayo kita bersenang-senang, jangan ajak saya ke rumah. Lakiat berteriak, beruang bodoh, apakah kamu gila, saya ini penyelamat hidupmu. Akhirnya dia menyadari, ini adalah benda buta, tunggu dulu, di mulutnya ada sesuatu, terlihat familiar. Pecahan Ngostuen, kapan jatuh ke mulutnya, jangan sampai ditelan. Beruang itu sudah menelannya, Lakiat panik dan tidak bisa menahan diri. Dia bergegas untuk memaksanya, keluarkan itu untukku, sudahlah, pecahan itu sudah masuk ke perutnya. Beruang itu tertegun, tangan rampingnya mulai muncul. Lakiat bersiap untuk menyerang, kamu memaksaku untuk menggorok perutmu, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Gadis di bawah membuatmu tertegun. Sistem mengingatkanmu bahwa kamu bertemu dengan gadis level Rik. 34 informasi khusus. Buta, Lakiat tidak bisa percaya, kenapa bisa jadi permainan dewasa? Setelah diselamatkan Lakiat, gadis itu mulai sadar, halo, namaku Cham, dari lembah musim semi, kamu singkat menjawab, Lakiat. Seorang pengunjung, Cham dengan malu bertanya, ternyata kamu ada di belakang, maaf, mataku tidak bisa melihat, Lakiat tidak berani menatap Cham. Jangan balik ke sini, Cham bingung bertanya, kenapa? Karena aku jelek ya, kamu membantah. Tidak, bukan itu. Cham kembali bertanya, pengunjung, kamu manusia Asia, bisa kasih tahu jenis kelaminmu tidak? Lakiat menjawab, aku laki-laki. Cham baru sadar, jadi apakah aku harus pakai baju? Kamu usul padanya, tidak apa-apa, aku rasa kamu lebih baik kembali jadi beruang. Mengikuti kata-katamu, berubah menjadi beruang bulan. Dia dengan ceria bertanya, bagaimana sekarang? Lakiat menghela napas, lebih baik. Cham memimpin jalan, jadi kita cepat pergi ya, kamu bertanya, pergi kemana? Dia menjawab, tentu saja ke lembah musim semi, itu tempat terindah di seluruh jalur pegunungan bambu ini. Apa kamu tidak ingin lihat? Lakiat menolak tegas, tidak mau, kami masih ada urusan penting. Cham terpaksa setuju, baiklah, Lakiat berpikir dalam hati, seorang buta bagaimana bisa tahu, itu tempat terindah, bicaranya penuh lubang. Namun saat pergi, kamu merasa aneh, kenapa tidak melihat cahaya dari batu giok lagi? Jadi aku harus pergi kemana sekarang? Cham di belakang sudah mengingatkan, tidak perlu cari lagi, jalan 2 kilometer lagi sudah sampai ke lembah musim semi. Kehadiran tiba-tiba ini membuat Lakiat terkejut, kenapa dia bisa sampai sini? Cham menceritakan, nenek bilang benar, anak laki-laki suka bermain permainan tali. Dia menunjuk punggungnya, ketahuan lalu tidak mau, dalam hatinya dia menilai, memang seorang cowok yang angkuh, tapi aku suka. Sementara Lakiat juga punya pemikiran sendiri, siapa tahu pecahan batu giok ada di lembah musim semi, coba peruntungan, kamu memberitahu, baiklah. Aku ikut. Cham berlari dengan cepat, aku sangat senang, nenek, lihat tidak, akhirnya aku menemukan pacar. Lakiat tidak mendengar jelas apa yang dia katakan langsung bertanya. Apa? Cham menjawab, buka pintu dan lihat gunung, mulai sekarang, kamu adalah pacarku. Lakiat baru mendengar jelas. Apa sih ini, aku tidak mau. Cham berteriak, sudah terlambat, saat sampai, sistem mengingatkanmu bahwa kamu telah tiba di lembah musim semi. Cham melepaskan Lakiat dengan tidak lembut. Dia dengan percaya diri bertanya, lihat, ini lembah musim semi, sangat indah kan? Lakiat dengan benjolan di kepala juga tidak kalah besar dari benjolan. Cham menjawab dengan putus asa. Sebelum melihat pemandangan, bolehkah aku memberi saran? Jika sudah tidak bisa melihat, jangan mendekat lagi. Boleh kan? Cham menurut. Oke. Sikap ini membuat Lakiat waspada. Kenapa tiba-tiba nurut? Dia menjawab, nenek bilang, istri yang baik harus mendengarkan suami. Lakiat mengingatkan, aku peringatkan kamu. Jangan panggil aku suami. Cham menjawab, jangan begitu. Kamu putus asa berkata, malas bicara sama kamu, aku ingin bertemu nenekmu. Harus mencari orang untuk bertanya situasinya. Cham mendengar itu jadi sedih dan berkata, jadi, kamu terburu-buru seperti itu? Lakiat mendengus berpikir, dalam kepala beruang ini tidak ada hal serius.